Nah, gini Bapak Ibu, pada alur perencanaan tentunya Bapak Ibu sudah melewati ya. Nah, ini pada alur perencanaan ini pejabat penilai ataupun kepala sekolahnya itu perlu melakukan verifikasi. Verifikasi pada rencana dan mensetujui rencana yang diajukan oleh guru. Nah, yang tentunya proses pengajuannya, tahapannya ini juga diharapkan dibangun percakapan-percakapan, kebutuhan-kebutuhan apa yang diharapkan organisasinya atau satuan pendidikan ke depannya. Nah, begitu kegiatan verifikasi dan persetujuan ini selesai, maka alur eh, pengelolaan kinerjanya bisa berlanjut. Nah, kemudian pada alur observasi praktik kinerja. Nah, ini tentunya pejabat penilai, baik itu kepala sekolah ataupun dibantu timnya, itu perlu melakukan diskusi persiapan. Ini di bulan Februari, ini harapannya alur tahapannya adalah persiapan observasi praktik kinerja. Untuk ini harapannya kepala sekolah ataupun timnya melakukan diskusi ataupun percakapan dengan guru beracuan pada rubrik observasi kinerja ini. Nah, ini bentuk atau format rubriknya ini ada di lampiran Perderjen GTK nomor 7607. Silakan Bapak Ibu apa unduh dan lihat dan apa buat format rubrik ini mengikuti ini, mengikuti Perderjen GTK ini. Nah, pada persiapannya yang tentunya percakapan yang perlu dibangun adalah kepada setiap guru harapannya adalah yang membahas tentang RHK atau rencana hasil kerja yang sudah direncanakan, kemudian fokus perilakunya yang mana yang dipilih guru, kemudian upaya mempelajarinya. Ini juga bisa jadi bahan catatan atau isian pada instrumen ini untuk dipercakapkan oleh kepala sekolah dengan gurunya. Begitu juga apa namanya kelas yang akan diobservasi, kemudian tanggal observasinya ini juga didiskusikan di awal ya. Nah, sehingga dari diskusi ini yang akan nantinya diisi oleh guru pada isian fitur pengelolaan kinerja. Kemudian eh, setelah diskusi persiapan ini dilakukan, kemudian sudah disepakati tanggal pelaksanaannya, kemudian kebutuhannya juga sudah disepakati, dan isian-isian yang diisi pada platform juga bisa terisi semua, maka kepala sekolah ataupun pejabat penilai melakukan observasi praktik kinerja. Observasi ini bisa membawa instrumen ini untuk melakukan observasi. Format instrumen ini pun juga ada pada lampiran Perderjen GTK. Ya, artinya yang perlu kita apa kepala sekolah lakukan observasi adalah fokus perilakunya yang sudah dipilih indikatornya oleh guru, yang mana pilihannya ini ada 8 indikator ya yang dipilih, kemudian ada fokus perilaku yang dianjurkan. Nah, mungkin guru bisa memilih salah satu ataupun dua ataupun tiga maksimalnya. Yang ini akan apa namanya diamati atau dilakukan observasi oleh kepala sekolah. Nah, di situ pada tiap indikator itu ada perilaku yang dianjurkan, gitu ya. Ada perilaku yang dianjurkan, yang diharapkan. Kemudian juga harapannya untuk apa namanya balance pada observasi kita juga ada perilaku yang perlu dihindari agar memastikan
perilaku yang dianjurkan ini sesuai dengan harapan dan tujuan. Nah, ini bisa menggunakan centangan apakah perilaku ini sudah dilakukan ataupun belum dilakukan ataupun dilakukan tapi belum efektif. Nah, ini bisa kita centang dan juga kita beri catatan yang mana ya nantinya kita akan menghasilkan rekomendasi. Apa rekomendasi yang sebaiknya dilakukan guru sebagai tindak lanjut, gitu ya. Nah, Nah, di sini ada apa namanya panduan atau apa namanya contoh dari perilaku yang dianjurkan itu seperti apa gitu. Ini berdasarkan pada indikator-indikator pilihan seperti indikator misalnya membuat suasana kelas, mengatur suasana kelas, membangun disiplin positif, itu adalah indikator-indikator fokusnya yang mana pada tiap indikator ini ada harapan perilaku yang dianjurkan gitu ya. Dan sebaliknya eh, yang mungkin menghambat perilaku yang dianjurkan adalah ada perilaku yang dihindari. Nah, harapan ini yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Apa saja sih contoh dari perilaku yang dianjurkan pada tiap indikator ini dan apa saja kira-kira fokus apa perilaku yang dihindari pada indikator yang difokuskan. Nah, mungkin saya ada contoh-contohnya. Nah, di sini ambil contoh pada indikator instruksi pembelajaran. Nah, pada indikator instruksi pembelajaran, jika Bapak Ibu memilih indikator ini sebagai fokusnya, maka harapannya ada tiga indikator, ada fokus perilaku yang akan diobservasi. Yang pertama mungkin bagaimana guru memberikan penjelasan sesuai pemahaman awal peserta didik. Kemudian bagaimana guru memberikan contoh yang kontekstual dan juga bagaimana guru menyampaikan penjelasan yang terstruktur dan logis gitu ya. Harapannya perilaku yang dianjurkan pada tahapan guru memberikan penjelasan sesuai dengan pemahaman awal, harapannya guru bisa menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik atau menggunakan media gitu ya. Atau guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga segala sesuatu yang mungkin semua murid bisa terlibat menyesuaikan dengan pemahaman awalnya. Harapannya juga guru dapat menjelaskan konsep disesuaikan dengan hasil asesmen awal gitu ya. Ini pada perilaku yang dianjurkan. Nah, perilaku yang dihindari harapannya guru menghindari menampilkan visualisasi atau ilustrasi menarik tapi tidak terkait penjelasannya. Ada visualisasinya tapi apa namanya tidak berhubungan dengan materi penjelasannya. Guru juga menjelaskan konsep yang sulit dengan istilah-istilah baru yang sulit dipahami. Murid-murid masih belum paham. Usahakan hindari menggunakan konsep yang mungkin sulit dipahami oleh murid gitu ya. Ini sesuai dengan pemahaman awalnya murid. Kemudian guru juga dihindarkan untuk menjelaskan konsep yang hanya mengacu pada buku. Artinya penjelasan guru itu patokannya pada buku. Ini yang perlu dihindari. Harapannya guru menjelaskan berdasarkan konsep yang sesuai dengan asesmen awal atau kemampuan awal murid gitu ya. Eh, Buku ajarnya silakan gunakan buku ajar apapun ataupun sumber belajar mana saja. Nah, ini harapannya adalah perilaku-perilaku yang dihindari. Kemudian juga perilaku yang dianjurkan dalam memberikan contoh yang kontekstual, guru harapannya menjelaskan konsep dengan contoh yang familiar, yang lebih dekat dengan murid, yang tidak jauh dengan kehidupan murid. Ambil contoh kalau muridnya mungkin tinggalnya di daerah pegunungan, mungkin konsepnya perlu membahas tentang konsep-konsep yang ada di sekitar murid, baik itu tentang apa pepohonan atau alam pegunungan, eh, sehingga ketika kita menjelaskan konsep yang agak jauh seperti alam tentang pantai mungkin agak jauh nih dengan murid yang di daerah pegunungan yang tentunya ini juga akan kurang relevan dengan keseharian peserta didik. Nah, ini yang perlu kita hindari. Kemudian juga
konsepnya, harapannya guru memberikan contoh dengan topik yang sehari-hari relevan bagi peserta didik. Hindari menjelaskan konsep yang tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari murid. Itu yang jadi fokus observasinya juga. Kemudian juga harapannya guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berbagi pengalaman yang relevan, ya, pengalaman yang dialami muridnya. Hindari guru menggunakan contoh yang sama yang berulang-ulang, gitu ya. Kemudian guru juga harapannya dapat menjelaskan konsep secara runtut dari tujuan dan konsep inti pada kesimpulannya. Hindari memberi instruksi yang terlalu umum, gitu ya. Ketika kita memberikan instruksi, harapannya lebih spesifik. Ini harapan yang kita lakukan. Nah, nanti Bapak Ibu untuk lebih detail tentang perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari, Bapak Ibu bisa dapatkan nanti PPT saya, nanti Mas Fahri Mas Raffi bisa akan men-share di grup Telegram atau grup WA-nya ya untuk PPT ini. Untuk lebih detail tentang perilaku yang dihindari dan dianjurkan pada saat kegiatan observasi perilaku kinerja. Nah, kemudian pada aktivitas interaktif pun begitu. Ada 3 fokus perilaku yang diobservasi, yang mana juga ini ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Jadi, kepala sekolah akan fokus ke sini nih. Yang mana nih perilaku yang sudah dilakukan, gitu ya. Ini akan jadi bahan apa pengamatan kepala sekolah yang akan nantinya menjadi bahan untuk diskusi tindak lanjutnya. Nah, pada indikator instruksi yang adaptif, ini juga ada 3 fokus perilaku yang diobservasi. Juga ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Eh, Seperti guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif, harapannya guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan pemantik untuk memahami pemahaman awal peserta didik, gitu ya, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, gitu ya, sehingga ada kegiatan interaktif, bukan hanya guru saja yang ngomong, ada kegiatan yang saling melibatkan. Hindari memulai pembelajaran langsung dengan langsung menjelaskan materi pelajaran tanpa ada tanya jawab, tanpa ada interaksi. Ini yang akan jadi fokus pada observasi pada indikator instruksi yang adaptif ini. Nah, begitu juga perilaku yang lainnya. Pada indikator perhatian dan kepedulian itu juga ada 3 fokus perilaku yang diobservasi. Guru menunjukkan empati dalam mendapatkan pemahaman utuh. Harapannya guru memberikan perhatian penuh ketika peserta didik berbicara. Gitu. Ketika murid berbicara, harapannya guru memperhatikan. Hindari guru mengabaikan. Artinya meskipun murid itu ngomongnya mungkin agak nyeleneh, itu kita berikan perhatian dan abaikan, kita tidak merespon dengan apa yang dibicarakan oleh murid. Ini akan jadi fokus perilaku pada indikator perhatian dan kepedulian, gitu ya, yang akan banyak diobservasi oleh atasan. Kemudian pada indikator ekspektasi pada peserta didik, ini juga ada 3 fokus perilaku yang akan dipilih pada centangan borang-borang yang dipilih oleh Bapak Ibu ya. Nah, harapannya pada 3 fokus perilaku ini pun eh, lakukan perilaku yang dianjurkan dan hindari perilaku yang perlu dihindari, gitu ya. Nah, agar ini akan bisa meningkatkan fokus peningkatan indikator yang kita harapkan bisa meningkat nih pada kinerja kita, gitu ya. Ini bukan berarti ini akan membuat penilaian Bapak Ibu menjadi rendah. Artinya, ketika Bapak Ibu melakukan perilaku yang dihindari, kebanyakannya eh, bukan berarti ini kan akan otomatis mengakibatkan nilai kinerja Bapak Ibu akan rendah, bukan seperti itu. Ini hanya sebagai checkpoint awal. Artinya ketika kepala sekolah mengobservasi dan menemukan
fokus perilaku yang perlu dihindari ini akan jadi bahan rekomendasi oleh kepala sekolah untuk meningkatkan atau meminimalisir perilaku ini dan meningkatkan perilaku yang dianjurkan. Ini tidak berpengaruh langsung kepada penilaian ya. Ini adalah sebagai modal awal untuk kegiatan tindak lanjut, gitu ya. Kemudian pada indikator umpan balik konstruktif juga itu. Juga ada 3 pilihan. Ini sesuai dengan centangan yang Bapak Ibu pilih, gitu ya. Nah, pada masing-masing pilihan juga ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Nah, silakan Bapak Ibu eh, baca lebih detail nanti pada bahan presentasi yang akan dibagikan oleh Mas Rafi. Nah, pada indikator penerapan disiplin positif, ini juga sama. Ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Pada 3 fokus perilaku yang diobservasi. Ini yang perlu kita kuatkan untuk kegiatan ini. Nah, jadi meskipun Bapak Ibu mengajar dengan mata pelajaran masing-masing, mengajar dengan jadwal kegiatan belajar masing-masing, sudah ada RPP-nya yang sudah Bapak Ibu siapkan, sudah ada modul ajarnya, Bapak Ibu silakan mengajar sesuai rencana yang Bapak Ibu sudah rencanakan pada modul ajar, ngajar seperti itu. Eh, tapi fokuskan agar ada muncul fokus perilaku yang ada ini pada perilaku kita dalam membersamai murid dalam pembelajaran yang kita ajarkan itu. Ini yang akan jadi bahan observasi. Artinya bukan pada apa namanya mata pelajarannya, bukan mungkin pada fokus mungkin asesmennya. Fokusnya adalah pada perilaku ini yang akan menjadi bahan observasi dan umpan balik oleh atasan, gitu ya. Nah, setelah kegiatan observasi yang dilakukan oleh atasan di kelas dengan instrumen yang sudah dibawa oleh kepala sekolah, kemudian ataupun tim yang melakukan observasi dengan instrumen yang membawa lembar instrumen ini yang diisi oleh apa namanya yang diisi oleh tim yang melakukan penilaian, isian-isian pada instrumen itu bisa langsung di copy lah atau diisi pada isian pada platform Merdeka Mengajar. Artinya instrumen ini akan ditulis ulang segala pengamatan, segala umpan balik yang dibuat oleh tim yang observasi itu ditulis ulang pada platform dan ini akan terdokumentasi otomatis pada platform. Artinya jika instrumen yang kita tulis manual ini hilang, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Jika kita sudah menulis pada platform, itu akan terdokumentasi pada platform. Dan guru pun akan tahu, akan melihat hasil catatan observasinya dari isian kepala sekolah atau timnya pada platform, pada akun penilainya. Nah, nah, setelah dilakukan observasi dan isian observasi itu diisi dalam platform, maka pejabat penilai juga perlu melakukan kegiatan diskusi, tindak lanjut, ada percakapan. Ini bisa langsung empat mata antara penilai dengan gurunya, ada percakapan yang mempercakapkan dengan panduan instrumen ini. Nah, instrumen ini memfokuskan agar percakapannya tuh bagaimana refleksi guru pada kegiatan observasi, apa yang dirasakan guru pada kegiatan observasi, kemudian kategori pilihan belajarnya apa untuk melaksanakan rekomendasi kepala sekolah, apakah belajar di PMM, apakah mengikuti pelatihan di komunitas belajar, ataupun di sesi-sesi belajar lainnya, atau pilihan lainnya, itu yang jadi bahan percakapannya. Kemudian yang dituju oleh guru tindak lanjutnya itu apa nih harapannya, itu juga dipercakapkan, dan itu dicatat dalam didokumentasikan dengan instrumen ini, yang nantinya isian pada instrumen-instrumen ini akan diisi ulang pada platform Merdeka Mengajar isiannya.
Kemudian upaya tindak lanjut yang akan dilakukan guru, ini harapannya yang apa namanya tujuan dan upaya dan kapan dan kebutuhan ini harapannya guru yang menentukan ya. Kepala sekolah hanya menemani ngobrol, hanya menemani bicara, artinya dia hanya sebagai coach. Kepala sekolah cukup menanyakan, ambil contoh untuk mengetahui refleksi guru. Bapak Ibu, kira-kira sepanjang kegiatan observasi ini apa yang Bapak Ibu rasakan dan apa yang Bapak Ibu dapat pelajari gitu ya. Nah, dari jawaban oleh guru tersebut itu bisa didokumentasikan dan dicatat oleh kepala sekolahnya. Kemudian kira-kira nih eh, apa di mana kira-kira Bapak Ibu akan berupaya untuk belajar meningkatkan kompetensi ini sesuai dengan rekomendasinya. Kemudian guru akan bercerita dan ini akan dicatat oleh kepala sekolahnya atau penilainya. Harapannya isian instrumen ini adalah jawaban daripada guru gitu ya. Kepala sekolah nggak perlu mengarang atau menulis isian. Ini bukan apa namanya isian kepala sekolah. Kepala sekolah ini adalah catatan dari jawaban guru pada percakapan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kebutuhan dan dukungan apa saja yang dibutuhkan oleh guru ini juga eh, dicatat oleh kepala sekolah dengan apa namanya berbasis coaching. Nah, kemudian dari cerita oleh guru, apa yang disampaikan guru itu bisa di apa ditambahkan catatan oleh kepala sekolah kira-kira apa yang mungkin umpan balik yang bisa diberikan pada cerita yang sudah diceritakan guru tersebut pada kegiatan diskusi tindak lanjut ini. Nah, kemudian bisa ditanyakan lagi bagaimana upaya guru untuk melakukan refleksi, menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Nah, ini bisa dilihat jawabannya eh, cukup dicentang nih untuk menjawab ini guru-guru kira-kira apakah sadar pada kesulitan, bisa dicentang pada sadar, apa kalau tidak sadar centang tidak sadar, kalau sadar dampak kesulitan dicentang pada situ dan tulis catatannya ya. Kira-kira apa yang butuh menjadi catatan oleh penilai, oleh kepala sekolah. Ini pada apa namanya tahapan tindak lanjut setelah kegiatan observasi. Nah, kemudian setelah kegiatan tindak lanjut, diskusi tindak lanjut, ke maka guru akan melakukan tindak lanjut dari refleksinya. Kemudian guru akan berefleksi sendiri, akan menulis refleksi sendiri dari kegiatan tindak lanjut yang sudah dilakukan guru. Dan itu akan diisi guru lewat akunnya sendiri. Mungkin tanpa percakapan gitu, tanpa percakapan guru melakukan refleksi sendiri mengisi pada isian pada platform mereka mengajar. Dan catatan refleksi yang diisi oleh guru dari cerita pengalamannya melakukan kegiatan tindak lanjut itu bisa dibaca oleh kepala sekolah lewat akunnya dan itu jadi bahan penilaian dari alur perkembangan guru dari awal hingga akhir tadi. Dan ini akan menghasilkan evaluasi kinerjanya gitu ya. Evaluasi kinerja yang formatnya seperti ini, formatnya juga sesuai Perdirjen GTK dan ini juga hampir sama dengan format SKP dari Kemenpan RB ya. Formatnya seperti ini. Yang mungkin format keluaran dari Iken yang kita isi, Iken dari Kemenpan RB juga formatnya seperti ini nih keluarnya. Nanti format dari apa SKP pun dari PMM ini akan keluarnya seperti ini. Nah, akan menghasilkan capaian kinerja organisasinya, capaian organisasi seluruh sekolah, apakah baik atau apa. Ini akan otomatis secara sistem gitu ya keluarnya. Kemudian hasil kerjanya apa? Nah, dokumen-dokumen seperti sertifikat dan laporan ini masuk pada hasil kerja ya Bapak Ibu. Hasil kerja ini tidak menghasilkan nilai, tapi hanya pada ekspektasi atasan gitu ya. Pada ekspektasi atasan atau rating hasil kerja. Ambil contoh kita merencanakan ada tiga kegiatan dan bukti dukungnya juga tiga kegiatan maka 100% kualitasnya waktunya
berapa lama penghasilannya, kuantitasnya berapa, dan itu akan menghasilkan berapa persentasi ini. Dan hasilnya adalah apakah di atas ekspektasi ini, atau sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi, hanya tiga pilihan itu. Hanya itu. Dan itu tidak berpengaruh kepada apa namanya rating hasil perilaku kinerja, gitu ya. Kemudian mengenai apa namanya perilaku kerja yang dari observasi, dari awal kegiatan persiapan observasi dan observasi yang dilakukan dan tindak lanjut yang dilakukan itu akan masuk penilainya pada perilaku kerja ini, pada perilaku kerja. Maka pada perilaku kerja ini aspeknya, indikator perilakunya, kemudian ekspektasi atasan pada perilaku kerjanya, dan umpan baliknya itu seperti apa, dan akan menghasilkan perilaku kerja apakah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, dan juga apakah baik, butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang, atau istimewa. Dan ini yang akan menjadi patokan predikat kinerja kita yang berdasarkan perilaku kerja kita. Itu ya. Ini yang apa jadi poin utama yang akan menghasilkan predikat kinerja kita yang nantinya akan menjadi eh, pengalih daripada kredit kita, pengalih kredit kita. Nah, begitu sudah menghasilkan predikat kinerja apakah baik ataupun yang lainnya, maka predikat kinerja ini juga akan dikonversi menjadi angka kredit, gitu ya. Nah, predikat kinerja ini akan menghasilkan faktor pengalinya. Ini yang akan jadi poin penting ini ya, hasilnya, faktor pengalinya. Jika sangat baik, maka faktor pengalinya adalah 150%. Jika predikat kinerjanya baik, faktor pengalinya 100%. Jika predikat kinerjanya cukup, maka faktor pengalinya 75%. Jika kurang, faktor pengalinya 50%. Jika sangat kurang, faktor pengalinya 25%. Kita lihat jenjang kita atau jabatan kita sedang berada di mana. Jika jenjang jabatan kita sedang berada di ahli pertama, maka koefisien angka kredit tahunan kita ada 12,5. Nah, maka 12,5 dikali dengan faktor pengalinya. Berapa persen? Jika faktor pengalinya adalah 150%, maka akan menghasilkan angka kredit sekian gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi perolehan angka kredit dari kinerja Bapak Ibu dari hasil perkalian apa namanya predikat kinerja dengan angka kredit jenjang jabatan Bapak Ibu. Nah, yang tentunya ini merupakan eh, alur daripada penilaian atasan yang dilakukan eh, melalui pengelolaan kinerja PMM ini. Oke, Mas Raffi, kalau boleh tahu ada berapa menit lagi waktu saya? Masih sekitar 20 menit, Bapak. Oke, 20 menit. Oke, saya kembali mungkin ke sini ya. Atau saya sambil membahas dari pertanyaan Bapak Ibu yang sudah mungkin Bapak Ibu menuliskan di kolom chat ya di ruang Zoom ini. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Messi Langmale. Apakah format penilaian observasi sampai format evaluasi sudah ada dalam PMM atau dibuat sendiri oleh guru? Nah, format penilaian ini ada di lembar lampiran Perdirjen GTK yang merupakan apa namanya versi cetaknya daripada menu PMM pada akun kepala sekolah gitu ya, pada akun kepala sekolah ataupun akun guru. Artinya jika Bapak Ibu mungkin tanpa menggunakan lembar langsung buka menu PMM-nya juga bisa langsung isi di situ. Tapi jika mungkin ngisinya belakangan, mau ngisi dalam apa ditulis di kertas dulu,
atau kita siapkan lembar format ini, kita tinggal apa namanya buat sesuaikan dengan format yang ada pada lampiran Perdirjen GTK. Dan ini lembar ini yang akan dipegang oleh kepala sekolah yang nantinya ataupun penilai saat melakukan observasi gitu ya. Nah, silakan apa formatnya lihat di Perderjen GTK-nya. Dan ini sama dengan menu yang ada di isian pada fitur pengelolaan kinerja pada PMM. Oke. Apakah ini oh dari Pak Paulus ya, Pak Paulus akun Madu. Apakah ini format penilaian baku sesuai ketentuan PMM? Ya, Pak. Ya, ini format baku, Bapak Ibu. Ini format baku yang ada di menu PMM sesuai dengan Perdirjen GTK gitu ya. Ini baku formatnya yang isiannya Bapak bentuk deskripsi aja. Tidak menghasilkan angka, bentuk deskripsi eh, teks lisan dan ada centangan-centangan. Itu saja bentuk dan tidak menghasilkan angka. Oke, selanjutnya. Oke. Ya, Bapak Ibu nanti akan di-share ya, PPT-nya akan di-share Mas Raffi di grup. Jangan khawatir untuk ini untuk bahan bacaan Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau ada waktu saya akan bahas lagi masuk kepada perilaku yang dianjurkan dan dihindari ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat fokus perilaku yang diobservasi ini menu-menunya ini juga ada di PMM ya. Nah, artinya ketika Bapak Ibu mengisi dokumen untuk persiapan observasi itu juga ada pilihan centangan. Ada pilihan centang, silakan pilih uh, minimal satu, maksimal tiga. Pilihan Bapak Ibu adalah antara tiga poin ini. Jika Bapak Ibu boleh memilih salah satu aja. Jika Bapak Ibu memilih salah satu, misalnya Bapak Ibu hanya memilih fokusnya pada melakukan refleksi dinamika kelas pada indikator penerapan disiplin positif, maka kalau eh, hanya satu yang dipilih, maka yang akan diobservasi hanya bagian itu, gitu ya. Dan ini boleh, dan ini tidak mempengaruhi pada nilai akhir. Sedikit banyaknya pilihan pada fokus perilaku yang diobservasi ini tidak mempengaruhi pada nilai akhir. Jika Bapak Ibu mungkin kurang yakin, apa namanya, terlalu banyak pilihannya, boleh ambil centang salah satu aja. Tapi kalau merasa tertantang, ingin mencentang ketiganya, centang ketiganya. Maka ini yang akan diobservasi oleh atasan. Nah, jika disiplin positif, harapannya Bapak Ibu akan diobservasi bagaimana Bapak Ibu memimpin melakukan refleksi dinamika kelas dalam menuntun membuat kesepakatan kelas. Nah, ini yang akan diobservasi atasan. Harapannya Bapak Ibu ada kegiatan untuk mengajak murid berefleksi pada dinamika kelas. Mungkin ada permasalahan di kelas, ada ketidaknyamanan di kelas, mengacu pada kesepakatan kelas yang ada. Ini harapannya Bapak Ibu ajak ini nih, apa yang diinginkan murid gitu ya. Hindari guru atau mengabaikan pendapat murid yang tidak nyaman. Artinya ada murid yang merasa tidak nyaman, kita tidak merespon, kita tidak memberikan perhatian, itu kita hindari. Kemudian juga eh, harapannya guru menunjukkan kesediaan mendengar, siap mendengarkan apa yang diharapkan murid, apa yang disuarakan murid ini yang perlu kita dengarkan. Hindari kita bersifat defensif, bersifat apatis, tidak menyikapi umpan balik ataupun protes dari murid gitu ya, terkait kedisiplinan. Kemudian harapannya guru juga bersikap adaptif, menyesuaikan, bersedia mengubah kesepakatan jika ada kesepakatan kelas yang mungkin memberatkan murid, beberapa murid, atau ada beberapa kesepakatan kelas yang tidak bisa diikuti oleh murid. Maka perlu kita adaptif, kita sesuaikan, buat kesepakatan ulang. Hindari kita menggunakan hukuman. Artinya jangan ada kita menggunakan hukuman dalam
penerapan disiplin di kelas. Kemudian pada fokus yang kedua, kita melakukan penguatan positif pada perilaku yang sesuai dan mendukung kesepakatan kelas. Kita mungkin dengan memberi pujian pada perilaku yang sudah memberikan apresiasi pada murid yang sudah berlaku sesuai dengan kesepakatan kelas. Hindari kita tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif. Mungkin kita mungkin abai aja pada murid yang sudah apa namanya sudah sadar akan disiplin, kita abai gitu. Kemudian lakukan juga penguatan positif yang bermacam-macam, beragam kita. Baik itu bentuk apresiasi, baik itu bentuk apa namanya refleksi ataupun dorongan atau bentuk apa namanya motivasi gitu ya. Silakan gunakan bermacam bentuk penguatan ini. Kemudian juga guru mengakui perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Artinya, perilaku-perilaku yang positif yang ada pada kelas itu kita akui dan kita jelaskan alasannya. Kenapa? Kenapa perilaku ini perlu dilakukan? Misalnya perilaku positif kita menjaga kebersihan. Kita juga perlu ceritakan kenapa kita perlu menjaga kebersihan, gitu ya. Kemudian juga hindari penguatan perilaku yang tidak bermanfaat, gitu ya. Ini yang perlu kita hindari. Kemudian pada fokus perilaku, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi. Ini juga kita harapannya kita bisa membantu murid menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Ada murid yang bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan, ini kita bantu murid untuk menyadari. Artinya membantunya bukan dengan menghukum. Kita hindari memberikan hukuman. Artinya jangan dihukum, tapi kita bantu menyadari dengan percakapan, dengan mengajak refleksi, kenapa, apa masalahnya, murid itu tidak bisa mengikuti kesepakatan, lalu kita buat kesepakatan ulang, apa yang bisa kita bantu agar murid itu bisa mengikuti kesepakatan yang ada. Ini yang perlu kita fokuskan pada perilaku indikator disiplin positif, gitu ya. Nah, kemudian pada fokus perilaku membangun keteraturan suasana kelas. Ini juga ada 3 pada fokus perilaku yang diobservasi. Yaitu apa namanya? Bagaimana guru membangun komunikasi positif, membangun suasana kelas yang nyaman, yang kondusif. Ini diharapkan kita juga dapat memanggil murid dengan menyebutkan namanya, menghindari memanggil murid dengan sebutan yang agak merendahkan atau mungkin agak menganggap remeh atau membuat dia merasa tidak nyaman, membuat dia merasa tidak dihormati gitu ya. Atau memanggilkan misalnya kamu yang baju merah, kamu yang baju ini. Mungkin perlu kita hindari itu. Kemudian guru juga harapannya menyampaikan harapan positif di kelas. Eh, Hindari kita menceritakan keluhan gitu ya. Kita tahan curhatnya dulu. Kita tahan dulu yang sifat-sifatnya curhat, mengeluh gitu. Tapi kita balik upayakan bahasanya dalam bentuk harapan positif gitu ya dari masalah-masalah yang ada. Kemudian guru juga perlu melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Artinya begitu kelas terasa beku, begitu kelas terasa kurang cair, kita segera cairkan dengan kita kondisikan, kita ajak ngobrol yang cair, yang nyaman, sehingga suasana tetap nyaman, gitu ya. Nah, kemudian perilaku dalam membangun, eh, mengelompokkan, mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Artinya ini yang menjadi fokus kita, perilaku yang dianjurkan dalam bagaimana kita melibatkan semua peserta didik, harapannya kita bisa mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Artinya dalam pengelompokan murid itu mungkin perlu kita sampaikan tujuannya apa nih yang kita kelompokkan gitu ya. Sehingga semua bisa nyaman dengan kelompoknya, tidak ada yang mungkin menolak temannya, sehingga semua bisa terlibat dalam kelompok belajarnya. Tidak ada yang murid pasif dalam kelompok kerjanya. Hindari juga mengabaikan dinamika yang terjadi dalam berkelompok.
Artinya ketika murid eh, apa namanya masing-masing kelompoknya saling tidak bekerja atau ada anak yang diam gitu, kita usahakan kita dekati, usahakan kita apa namanya ngajak ngomong apa yang membuat eh, seperti itu dan kita carikan solusinya sehingga semuanya dapat terlibat dan eh, apa namanya bekerja sama dengan baik gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga menyediakan beragam peran, artinya dalam setiap kerja kelompok berikan peran masing-masing. Berikan peran yang nyaman bagi murid masing-masing. Artinya jika murid itu senangnya dia sebagai presenter, kita berikan dia peran sebagai presenter. Atau ketika kita melihat murid yang kurang percaya diri ngobrol di depan, kurang percaya diri ngomong di depan kelas, kita mungkin berikan peran yang lain yang murid itu merasa nyaman dengan perannya. Nah, itu yang mungkin strategi yang perlu kita perlu dalam membangun keteraturan suasana kelas ini. Kemudian mengingatkan dengan aturan dan kesepakatan kelas. Ini juga yang perlu kita lakukan. Harapannya guru membuat kesepakatan, ada kesepakatan di kelas gitu ya. Bersama yang disetujui oleh murid dan ada ditempel di kelas ini yang akan jadi poin observasi oleh atasan. Ada tidak kesepakatan gitu ya, agar kelas itu menjadi nyaman. Nah, kemudian perilaku yang dihindari itu tidak ada kesepakatan gitu ya. Ini yang sehingga murid itu eh, apa namanya tidak ada ketertiban dari kesepakatan kelas gitu. Ini yang akan jadi poin yang perlu kita hindari. Nah, pada indikator ekspektasi pada peserta didik juga ada tiga fokus perilaku. Ketika kita memberikan ekspektasi pada peserta didik ini, kita akan diobservasi bagaimana kita mengkomunikasikan, membangun komunikasi tentang harapan pada masa depan peserta didik, gitu ya. Mungkin harapannya kita dianjurkan untuk mengenal nama setiap peserta didiknya, beserta karakteristiknya. Ini yang kita lihat. Nah, yang dilihat gitu ya, kita perlu kenal semua murid kita yang kita temui setiap hari. Hindari kita menyebutkan perilaku-perilaku negatif peserta didik. Kita fokus pada perilaku positifnya. Ketika dia berperilaku negatif, itu yang kita hindari, artinya kita abaikan. Jangan jangan kita munculkan apa-apa yang perilaku negatifnya. Kemudian guru juga menyampaikan cita-cita masa depan, bagaimana guru membangun percakapan tentang cita-cita muridnya, apa harapan muridnya dalam belajar nih. Ketika kita belajar ini, kira-kira cita-cita dia pengennya apa, gitu ya. Itu yang akan kita sampaikan. Juga hindari menjelaskan harapan-harapan yang tidak relevan dengan peserta didik. Nah, mungkin ada harapan-harapan yang tidak relevan, misalnya apa pengen sesuatu ini sesuatu itu yang mungkin harapan itu tidak mungkin bisa murid itu inginkan gitu ya. Kemudian eh, guru juga dianjurkan mendiskusikan harapan positif pada masa depannya. Abaikan apa hindari kita mengabaikan potensi peserta didik karena lebih fokus pada kelemahannya gitu. Eh, ketika apa namanya misalnya peserta didik tersebut apalagi peserta didik tersebut ada yang ABK gitu ada ABK kemudian kita fokus pada keterbatasannya tapi kita mengabaikan kelebihannya ini kita hindari kita lihat pada apa namanya harapan positifnya apa kira-kira potensi dia meskipun dengan segala keterbatasan itu yang kita kuatkan atau ada murid yang belum bisa membaca gitu ya ada murid yang belum bisa membaca, sedangkan murid-murid lainnya sudah pada bisa membaca. Jangan kita fokus pada ketidakbisaannya membaca. Artinya kita cari strategi siasat agar dengan keterbatasannya tidak bisa membaca itu bisa tetap terlibat berkegiatan dengan temannya di kelas.
Misalnya dengan didampingi teman yang sudah bisa membaca, ataupun ketika ada kegiatan kebutuhan dalam baca tulis, mungkin ada teman yang lain yang membantu, gitu ya. Itu yang mungkin kita harapannya ada strategi yang kita gunakan ini. Kemudian eh, dalam mengkomunikasi pun, mengkomunikasikan harapan positif pada peserta didik itu setara tanpa diskriminasi, gitu ya. Artinya harapannya kita menyampaikan harapan positif yang secara terbuka dan berlaku pada semua peserta didik. Hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan semua anggota kelas kita sampaikan terbuka. Dan kita hindari menyampaikan hanya sebagian orang atau beberapa orang, gitu ya. Ketika hal tersebut berhubungan dengan orang banyak. Kemudian kita diharapkan juga memberikan dukungan tambahan pada peserta didik yang sudah berusaha, meskipun belum berhasil. Artinya ketika murid menemukan kegagalan, ini kita bantu, kita dorong dengan motivasi ataupun dengan sesuatu yang bisa membantu dia, gitu ya. Ataupun kita kasih sesuatu gitu. Meskipun bantuan itu hanya kepada salah satu murid saja. Karena kita melihat mungkin murid tersebut ada kesulitan gitu ya. Nah, maka kita berikan dukungan tambahan. Hindari kita mengulang-ulang harapan positif yang hanya relevan pada sebagian peserta didik gitu ya. Kemudian juga untuk membuat komunikasi yang setara tanpa diskriminasi, kita harapannya menyebutkan potensi peserta didik ini em, apa namanya potensi ini kita sampaikan. Oh kamu hebat nih, kamu bagus dalam menggambar. Gambaran kamu bagus yang kamu buat ini. Boleh kamu apa namanya sehingga apa yang kita sampaikan tuh dia sadar oh ternyata ada nih yang memberikan apresiasi yang saya merasa ini biasa gitu ya. Murid itu mungkin anggap biasa kelebihan itu, tapi ketika kita sebutkan potensinya, dia akan merasa ini sesuatu yang perlu dia sadari, yang perlu dia kuatkan. Nah, ini yang perlu kita apa namanya eh, fokuskan pada perilaku yang dianjurkan. Hindari juga menyebutkan potensi peserta didik yang terlihat menonjol saja gitu ya. Pada murid-murid yang apa namanya kelas top-top aja yang mungkin kita sebutkan potensinya. Kita perlu sebutkan potensi pada peserta yang mungkin yang low juga sehingga dia sadar gitu ya, menyadari akan kelebihannya. Kemudian kita juga akan diobservasi pada indikator ekspektasi peserta didik ini pada bagaimana kita memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapainya. Nah, ini dalam memberikan tantangan, ini perlu kita gunakan strategi juga agar tantangan itu bermakna. Murid tersebut mampu menyelesaikan tantangan tersebut, gitu ya, dan mencapainya. Nah, perilaku yang dianjurkan untuk memberikan tantangan yang bermakna ini, guru perlu berdiskusi dengan murid tentang tujuan dan cita-citanya. Apa sih yang dia inginkan nanti? Apa dia pengen kerja apa gitu ya? Eh, Cita-citanya apa? Sehingga ketika kita tahu cita-citanya, keinginan dia, maka ini kita bisa berikan tantangan nih yang berhubungan dengan apa-apa yang dia cita-citakan. Misalnya dia bercita-cita ingin menjadi guru, maka bisa kita beri tantangan peran tugasnya bagaimana dengan tugas-tugas profesi guru tersebut, gitu ya. Oke. Kira-kira mungkin itu ya kira-kira apa-apa yang saya paparkan. Mudah-mudahan ini bisa memantik diskusi kita selanjutnya yang tentunya dari saya melihat dan saya yakin Bapak Ibu banyak pertanyaan tentang bagaimana melakukan persetujuan dan penilaian atasan ini.